pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak saudara merenungkan ayat firman Tuhan tentang persekutuan doa. Begitu penting di gerejamu, di gereja kami juga untuk mengadakan persekutuan doa. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami hari ini betapa pentingnya kami untuk hidup dalam persekutuan doa. Sehingga di dalam persekutuan doa kami Tuhan menyatakan diri-Mu, menyatakan kuasa mujizat-Mu, menolong kami untuk mengerti kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 18, perjanjian baru Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Itu kata firman Tuhan ini, Tuhan Yesus yang mengatakan, Bapa-Ku yang di surga. Amin. Saudara pemirsa, ini konteksnya bicara tentang persekutuan doa. Dalam ayat berikutnya lagi, ayat 20 mengatakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Inilah perbedaannya dengan doa pribadi, saudara sekalian.
doa pribadi beda. Ada tempat untuk doa pribadi. Firman Tuhan katakan, pergilah, masuklah ke kamarmu, berlututlah engkau di sana. Bapamu yang melihat hal yang tersembunyi akan mengabulkan doamu. Iya, tapi di sini dalam konteks persekutuan doa ini tidak boleh kita abaikan. Saya membaca dua bagian firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa, saudara sekalian. Mari kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1, saudara sekalian. Ayatnya yang ke-14. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua itu 120 orang. Oh, luar biasa. Tadi 2 orang sepakat. Sekarang 120 orang sepakat. Ayat 14 dan 15. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Bertekun dengan sehati. Bahasa Inggris menggunakan one accord. Dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Sudah bisa bayangkan? 120 orang. Kalau mau kalikan apa? 60 kali lipat. Itu bunyi ke atas ke sorga. Ya, orang berdoa. Nah, kita bisa membatasi. Saya berharap betul dalam persekutuan doa di gereja kami itu ada 12 orang lah. Tapi sampai sekarang belum pernah tercapai. Kecuali dalam persekutuan doa wilayah, ya bisa lebih. Tetapi dalam persekutuan doa yang rutin, kadang-kadang hanya ada 4 orang, 6 orang. Nah, puji Tuhan. Tadi katakan minimal mesti 2 orang. Ya tentu persekutuan doa tidak mungkin 1 orang. Itu bukan persekutuan namanya, doa pribadi. Tetapi ayat 20 mengatakan 2-3 orang berkumpul. Kenapa demikian? Itu seperti sebuah keranjang, saudara sekalian. Sebuah keranjang yang dibentuk, kemudian keranjang itu menampung semua berkat Tuhan yang Tuhan curahkan ke dalam keranjang itu. Sebaliknya, persekutuan doa itu kenapa tadi? Katanya sepakat. Sepakat artinya apa? Keranjang itu tidak boleh bocor. Oh, saudara-saudara sekalian, ada persekutuan doa di mana sebenarnya kita tidak sepakat untuk sesuatu, sehingga akibatnya itu seperti keranjang yang bocor. Sehingga apa? Berkat Tuhan yang tercurah kepadanya tidak bisa tertampung dengan baik. Mari saudara sekalian, dalam setiap persekutuan, apapun perbedaan pikiran kita tentang sesuatu pokok, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, buat mujizat untuk gereja kami. Nyatakan kuasa-Mu di gereja kami, Tuhan. Berkati kami, sebutkan satu persatu apa yang gereja kita butuhkan. Sebaliknya juga keluarga-keluarga. Apa sebenarnya yang kita butuhkan sekarang? Sehingga kita dapat berdoa dengan sepakat dan keranjang itu tidak boleh bocor. Itu yang pertama. Katanya apa? Sepakat meminta apapun juga. Oh, luar biasa. Kita boleh minta apapun juga kepada Tuhan. Mengapa? Tugasmu meminta. Tugas Tuhan ialah memberikan. Oleh karena itu, mari kita ingat janji firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu.
Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ingat langkah-langkah itu dan engkau akan menerima apa yang terbaik daripada Tuhan. Ingat ayat 7 mengatakan apa? Ayat 11 mengatakan apa? Matius 7 ayat 11. Bapamu yang di surga akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ayat 7 suruh kita minta, cari, ketok. Dan ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan apa yang baik kepada kita. Begitulah dalam persekutuan, ke dalam keranjang ini yang terbentuk oleh 2-3 orang yang bersekutu dalam nama Yesus yang sepakat, Tuhan akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Kami berdoa supaya dalam persekutuan doa di gereja kami masing-masing, Tuhan, Engkau mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Berkat yang terbaik dari surga Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.